Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farata Tanjung. Saya perwakilan dari kelompok 1. Adapun teman saya, Marni Watilafau, Putri Ningsi, Rediatul Hidayat, Citra Yanti Cibro, Nelly Indriani, Nini Putri Zarina, dan yang terakhir adalah Sinta Sapiana. Kami dari tingkat 2 semester 4 Kebudayaan STK Sekolah Medan ingin mempersembahkan video yang berjudul pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Ningsi. Kepada Putri Ningsi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan alat apa saja sih yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, di sini yang pertama adalah stetoskop, di mana stetoskop ini untuk mendengar detak jantung bayi. Nah, yang kedua itu termometer, di mana termometer ini berguna untuk mengukur suhu tubuh seseorang, baik orang dewasa maupun bayi. Yang ketiga ada baby scale atau timbangan untuk menimbang berat badan bayi. Yang keempat ada meteran gulung untuk mengukur panjang bayi dan tengkorak bayi. Yang kelima, sarung tangan atau sering juga disebut handscoon untuk melindungi petugas kesehatan saat bekerja. Yang keenam, gurita, sarung tangan, dan sarung kaki, di mana gurita dan sarung tangan sarung kaki ini berguna untuk melindungi bayi pada saat kelahirannya agar mencegah hipotermi. Yang selanjutnya bedong gurita popok bayi, di mana membantu bayi untuk tetap hangat, terutama pada hari-hari pertama dalam kelahirannya, membantu menenangkan bayi. Yang ke-8 ini ada pen light untuk melihat bagian hidung, mata, tenggorokan, mulut. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana sih cara mempraktekkannya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk melakukan pemeriksaan fisik bagi bayi baru lahir. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Mencuci tangan di air yang mengalir. Langkah yang pertama dilakukan yaitu basahi kedua tangan di air yang mengalir. Sebelum membasahi tangan, segala aksesoris yang ada di tangan diawaskan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang pertama dilakukan yaitu basahkan kedua tangan, kemudian lakukan penggosokan telapak tangan dengan telapak tangan secara lembut dan secara bergantian. Langkah selanjutnya yaitu menggosok punggung tangan secara bergantian, kemudian menggosok sela-sela jari, kemudian menggosok buku-buku jari secara bergantian, kemudian menggosok ibu jari secara bergantian, kemudian kuku jari di atas telapak tangan searah jarum jam secara bergantian. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu membilas kedua tangan sampai dengan sungkai. Kemudian mengeringkan tangan dengan cara terbalik. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir secara keseluruhan. Sebelum langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu kita menilai keseluruhan bayi, kita menilai warna kulit bayi, kita melihat apakah setelah bayi baru lahir itu keluar dia akan menangis kuat, pergerakannya spontan atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala. Yang kita lakukan yaitu kita raba bagian kepala, kita melihat apakah ada benjolan atau tidak. Di sini saya menemukan tidak ada benjolan di bagian kepala bayi. Kulit kepala bayi masih tipis karena masih bayi baru lahir dan tidak ada kelainan. Pemeriksaan wajah. Yang kita periksa di bagian wajah yaitu yang pertama bagian mata. Kita melakukan pemeriksaan di bagian mata. Kita melihat skleranya. Di sini saya menemukan skleranya tidak ikterik, konjuktivanya tidak pucat, keadaan mata masih normal, tidak ada kelainan. Pemeriksaan hidung dan mulut.
Hidung tidak ada sekret, tidak ada kelainan. Mulut simetris, tidak ada kelainan, tetapi di dalam mulut masih ada lendir dan tidak ada kelainan. Pemeriksaan telinga. Telinga tidak ada serumen, kedua telinga simetris, tidak ada kelainan. Pemeriksaan leher. Leher tidak ada kelenjar tiroid, keadaan leher masih normal. Pemeriksaan dada. Dada tidak ada kelainan. Pemeriksaan bahu. Bahu tidak ada kelainan. Pemeriksaan sistem saraf. Pemeriksaan abdomen. Yang kita periksa di abdomen yang pertama yaitu kita mendengarkan bising usus. Ketika kita mendengarkan bising usus, kita menggunakan stetoskop. Bising usus terdengar. Pemeriksaan jenis Kemudian kelamin. perut bayi tidak kembung. Pemeriksaan jenis kelamin. Labia mayora dan labia minora tidak ada kelainan. Pemeriksaan tungkai dan kaki. Kedua kaki simetris, jari-jari kaki lengkap, tidak ada kelainan. Pemeriksaan punggung. Di bagian punggung tidak ada benjolan, tidak ada kelainan. Pemeriksaan panjang. Panjang bayi dengan menggunakan sentimeter. Panjang bayi normal mulai dari 42 cm sampai 52 cm. Baik, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menimbang bayi. Di sini saya akan menggunakan timbangan manual saja ya, soalnya lagi praktek di rumah. Berat bayi normal mulai dari 3 kilo sampai 4 kilogram. Setelah itu pemberian salep di bagian mata bayi. Setelah itu pemberian vitamin K kepada bayi dengan menggunakan suntik yang 3 cc. Melakukan penyuntikan sepertiga di bagian femur. Kemudian setelah melakukan penginjeksian vitamin K, kita melakukan penginjeksian hepatitis 0. Kita melakukan penginjeksian secara one hand, sepertiga di bagian femur kanan. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita mengukur suhu badan bayi. Suhu badan normal mulai dari 36,5 sampai 37,5. Di sini suhu badan bayi masih dalam keadaan normal.
Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membereskan alat. Baru langkah selanjutnya yaitu merapikan bayi. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know to stop me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do. Kemudian memberikan bayi kepada ibunya atau rooming in. For me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Baik Bu, bayinya sudah selesai kami periksa dan bayinya masih dalam keadaan batas normal. Selamat ya Bu atas kelahiran bayinya dijaga dan payudaranya juga dijaga ya Bu agar tetap berisi ya Bu ya, supaya bayinya tidak kekurangan ASI. Terima kasih ya Bu. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video kami. Kami memerlukan saran yang membangun untuk memperbaiki video kami ke depannya. Dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.